Maksud saya kalau Badrut ini saat lengser, saat purna tugas dari jabatannya kemudian benar-benar buruk, saya kira 1 tahun sebelum Badrut Tamam ini purna tugas sudah muncul calon siapa rivalnya ke patronase ya, patronasi itu figur ya. Jadi figur yang memiliki kemampuan untuk mengatur walaupun dia bukan bagian dari sistem. Saya pemret ya, ada orang yang di luar jajaran bisa ngatur saya. Oke. Yaitu patron, dan patron itu diputus oleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Syahid Mujtahidi, tentunya dalam program Ngopi, Ngobrol Politik. Dalam program Ngopi biasanya yang hadir kebanyakan adalah politisi. Yang kali ini bukan politisi. Ini obrolan sesama wartawan. Di sini telah hadir pemimpin redaksi mediajatim.com. Selamat datang Mas Ongki di studio kami. Selamat datang Mas Syahid. Iya. Hari ini Media Jatim menerbitkan editorial yang ditulis oleh Pimret mediajatim.com. Yang judulnya, saya takut salah nih. Yang judulnya adalah melihat pemangkasan setelah RBT. Mengapa belum ada figur kuat muncul? Nah, ini judulnya. Tentu ini yang akan dibahas soal politik juga. Makanya walaupun tentang wartawan di program Ngopi ini tidak selamanya harus politisi. Cuman pertanyaan saya di pembuka ini, saya pengen tahu apa sih motivasi di awal tiba-tiba kok langsung kepikiran menulis ini? Pertama, terima kasih sudah mengundang saya yang kedua ini ya. Pertama, saya sebenarnya dari 2 tahun lalu sebenarnya saya gelisah dalam arti yang namanya wartawan itu kan melihat realitas kecil. Setelah liputan ketemu dengan narasumber, bincang-bincang kecil, ketemu akhirnya ada satu realitas yang sedikit menggelitik. Waktu itu muncul bahwa ini kan konteksnya Badrut Tamam ya, dalam tulisan itu dulu. Iya. Ini kayaknya sebab akibat kayaknya. Iya. Jadi waktu itu muncul bahasa bahwa Badrut Tamam itu akan 2 periode. Oke. Waktu itu. Tetapi kemudian fakta berikutnya yang saya temukan, bukan fakta sih, tapi kata-kata yang muncul gitu, katanya tidak 2 periode. Akhirnya ini antara 2 periode dan tidak 2 periode. Kemudian realitas yang saya temukan ini kemudian saya bandingkan dengan realitas lain, yaitu figur lain. Loh kok nggak ada figur muncul gitu. Ini kok kayaknya Badrut Tamam ini punya aura dan kekuatan magis begitu ya. Tidak ada figur yang muncul waktu itu. Dan saya pikir itu salah satu keanehan. Sorry, waktu itunya kapan maksudnya? Yang ya sekitar 1 atau 2 tahun lalu lah. Jadi saya berpikir bahwa ini kan di akhir masa kepemimpinan Badrut Tamam ini, 1 atau 2 tahun terakhir ini, utamanya dimulai pada saat Wabub meninggal. Itu kan banyak sekali kritikan ya, demo dan seterusnya gitu kan. Tapi sayangnya ini kan biasanya kalau demo ini kan realitas ini biasanya dibarengi dengan munculnya figur penggantinya, calon lain gitu kan. Ini nggak muncul. Ini ada apa gitu kan. Nah inilah yang kemudian menjadi latar belakang saya untuk menganalisis ada apa sih sebenarnya. Nah itu latar belakangnya. Oke. Dan kenapa dihadirkan pada hari ini, tanggal 2 April 2024? Ya itu sebenarnya idenya sudah lama ya. Tadi lama. malam, ya kalau kita mau bahas teknisnya, ya tadi malam saya tidak tidur sampai sahur, ada mengganjal di pikiran. Nah ini kayaknya harus segera tertuang gitu, akhirnya ditulis. Itu hal teknis yang kadang hanya dirasakan oleh beberapa yang kerap menulis. Karena begitu, harus muncul gitu. Kenapa mendesak pada tanggal, berarti malam, ya, 1 April? Iya, tadi malam. Kenapa kok mendesak di tanggal 1 April? Sebenarnya tidak ada wangsit apapun ya. Kalau bicara ke sana, tidak ada wangsit apapun. Tetapi dari akumulasi mungkin ya. Dari akumulasi realitas yang kemudian saya lihat. Jadi begini, Badrut Tamam itu di mana-mana begitu saya ke diskusi dengan teman-teman wartawan, itu programnya bagus. Oke. Itu diakui oleh semuanya. Gitu kan.
program ini yang dia maksud sekaligus perencanaan dan realisasinya. Perencanaannya dulu. Perencanaannya Iya. aja yang bagus. Iya, perencanaannya bagus. Maksudnya realisasinya tidak bagus. Realisasinya bermasalah. Oke. Dan itu banyak kita temukan ya. Boleh dikasih contohnya biar tidak disebut bahwa ini hanya sebatas. Misalnya mobil sigap yang itu dipakai sebagai alat antar jemput orang sakit, dan itu bagian dari program pamekasan call care gitu kan. Mata anggarannya bermasalah. Kemarin juga naik ke penyidikan waktu itu kalau nggak salah di kejaksaan. Termasuk WUB ya, wirausaha baru tahun ini kan ditiadakan, anggarannya tidak ada. Kemudian juga polemik beasiswa santri gitu kan, banyak yang menguliti soal siapa penerimanya, kelayakan penerimanya, by name by address-nya begitu kan. Tetapi sekali lagi ide ke situ itu benar-benar kata teman-teman itu benar-benar bagus. Ini satu poin ya. Tetapi di poin kedua gitu kan, teman-teman mengatakan bahwa komunikasi yang dilakukan oleh figur RBT ini, komunikasinya ya, janji-janji kecilnya itu tidak direalisasikan. Gitu misal ya, saya buka misal ada teman-teman yang dijanjikan untuk kuliah S2 gitu kan ya. Oh, nanti lah uangnya dari saya gitu kan. Ini disensor nggak? Ya, ini cerita teman-teman gitu kan. Dijanjikan untuk kuliah S2 gitu kan. Katanya setelah ketika sudah sampai ke waktunya gitu kan, janji itu tidak ditunaikan. Nah ini kemudian yang itu juga ada suara dari Kades, katanya banyak janji-janji yang sempat ngobrol 4 mata atau 6 mata gitu kan, program ini program itu nggak muncul. Terus kemudian juga pemetakan anggaran gitu kan. Jadi kan kalau biasanya di politik itu kan ada biasanya ya itu di politik itu misal bupati sekian persen, wabub sekian persen. Ini juga apanya itu? Ya maksudnya apa sih? Wilayah kewenangannya. Oke. Jadi kalau bukan statusnya sebenarnya bersama-sama, dibagi berarti. Ya dibagi. Oke. Jadi ada yang mestinya sekian persen. Ini juga katanya tidak sesuai dengan komitmen di awal gitu. Banyak isu-isu sumbang yang muncul begitu. Tetapi di antara kemudian isu yang buruk tadi menimpa Badrut Tamam dan isu yang baik yang menimpa Badrut Tamam, ini menyebabkan posisi Badrut Tamam ini menjadi posisi yang mengambang. Orang mau ngelawan Badrut ini, dia masih ada bagusnya gitu. Kalau boleh tahu apa bagusnya menurut Mas Ongki dalam kacamata Mas Ongki? Dalam kacamata saya itu Badrut orang pinter. Oh, bagusnya karena dia pinter. Iya, orang pinter. Dia orang yang sebutlah dia berintelektual gitu kan. Ceritanya itu kan teman-teman kan, begitu ada pendemo, ada tamu datang, mahasiswa ditanya buku apa yang sudah kamu baca gitu kan. Oke. Jadi berarti itu bisa menjadi small talk yang bagus untuk meng-create top of mind setiap orang ketemu dengan dia. Dan dia ini kan pemimpin muda gitu kan ya. Maksudnya sesuai perkembangan zaman ini sudah sesuai gitu kan. Dia naik Vespa, kemudian lihatlah cara dia berpakaian, kemudian bagaimana dia mengajak teman-teman ke pendopo gitu. Tidak sakral lagi pendopo ya. Kadang ngasih tahu handphonenya, ini rekening saya sisanya begini gitu kan. Jadi sekat-sekat yang sekat-sekat kesakralan itu kemudian istilahnya sudah tidak ada. Nah ini yang satu sisi menurut saya, satu sisi adalah bagus, satu sisi ini tidak bagus. Nah posisi mengambang inilah yang saya pikir ya yang cukup fundamental mengunci sebenarnya munculnya figur-figur lain. Oke. Jadi berarti begitu, figur-figur lain itu tidak langsung bermunculan karena melihat kans juga. Iya betul. Coba misal begini, ilustrasinya begini. Begitu misalnya kita tahu calon kita ya, kita mau bertanding dengan sebutlah sepak bola misalnya, kita mau bertanding dengan klub A. Klub A ini mainnya tidak bagus lah. Kita pasti mikirnya adalah menang. Begitu kita misalnya harus bermain, kita harus di jadwal misalnya tanggal 1 April, kita pasti ngotot untuk main. Karena pasti kita menang. Karena kita tahu calonnya adalah pasti kalah. Nah, potensi itu maksudnya begitu ada orang mau mau untuk misalnya membangun kekuatan gitu. Kekuatan itu tidak muncul. Karena figur yang tetap akan dijadikan rivalnya si Badrut Tamam ini posisinya masih di situ. Dia dianggap baik ya enggak, dianggap buruk ya juga enggak. Nah, posisi mengambang ini yang saya pikir
dalam tulisan saya menyendat proses rivalitas yang begitu kuat. Ya, menurut saya begitu. Sebelum proses menyendatnya itu bagus nggak bagi Badrut posisi mengambang? Ya saya kira itu bagi Badrut Tamam sendiri misalnya, saya kira itu poin yang bagus ya, poin yang bagus, apalagi sekarang kan disekat oleh masa PJ. Jadi misal di akhir jabatan orang yang benci ini kan begitu pilkada, jadi misalnya Badrut ini kan selesai 24 September 2023. Kalau sehari setelahnya misalnya atau seminggu setelahnya digelar pilkada, ya mungkin kalah. Karena kan animo kebenciannya lebih besar ya, kekecewaannya lebih besar kepada Badrut. Tetapi kan ini disekat 1 tahun sampai masa pelaksanaan pilkada November. Nah ini kan ada waktu sekitar 1 tahun. Sekitar 1 tahun. Nah, karena masyarakat kita ini memiliki ingatan yang pendek, mungkin kekecewaannya sudah terlupakan. Ini yang saya kira menguntungkan kalau misalnya Badrut Tamam mencalonkan diri. Tetapi saya tegaskan bahwa ini bukan soal figur sih sebenarnya, bukan soal figur Badrut sih sebenarnya, tapi soal ide aja. Maksud saya begini, soal apa? Ide aja, soal ide. Coba misal. Berarti kondisi ini memang di-create oleh Badrut Tamam? Enggak, maksud saya menulis ini untuk kepentingan ide, makanya judulnya adalah setelah melihat pemekasan setelah Badrut Tamam. Ya setelah Badrut Tamam ini apa? Ya figur-figur yang muncul ini maksudnya. Tetapi referensi dan sudut pandang yang saya pakai adalah sudut pandang masa kepemerintahan Badrut Tamam. Dan itu dipandang telat maksudnya bermunculannya figur tersebut? Iya, tidak telat maksud saya, tetapi ada situasi yang terkunci di situ. Maksud saya kalau Badrut ini saat lengser, saat purna tugas dari jabatannya kemudian benar-benar buruk, saya kira 1 tahun sebelum Badrut Tamam ini purna tugas sudah muncul calon siapa rivalnya. Ini kan nggak muncul. 2 tahun misalnya setelah Rajai wafat gitu kan, dalam 2 tahun memimpin kan Rajai wafat, itu kan masa jabatan 3 tahun. Ini kan baru diisi Fathah Jassin kan baru-baru ini. Banyak orang yang mengkritik, banyak orang yang bilang menghardik dasus. Tapi kenapa nggak muncul figur? Kan itu persoalannya. Di organisasi itu begitu ada calon yang tidak baik, ya ada figur yang tidak baik, ini rivalnya sudah muncul. Oh saya nanti yang gantikan. Nah ini figurnya misalnya disebut nggak baik, Badrut Tamam nggak mau dipilih lagi. Kenapa nggak muncul figur? Mengapa menurut? Gara-gara cuma mengambang itu? Iya itu yang pertama. Dan itu dalam analisanya sebenarnya di-create atau tidak? Ya saya kira nggak di-create, tapi itu perjalanan politik yang alami aja. Yang alami aja. Iya, berarti tidak ada peran dari RBT secara langsung. Saya kira nggak ada. Itu memang perjalanan politiknya begitu. Oke. Jadi ketemu situasi di mana dia nggak cocok, satu sisi lain cocok. Nah itu yang penyebab pertama. Yang kedua itu ke patronase. Patronasi itu figur. Jadi figur yang memiliki kemampuan untuk mengatur walaupun dia bukan bagian dari sistem. Saya pemret ya. Ada orang yang di luar jajaran bisa ngatur saya. Oke. Nah, itu patron, dan patron itu diputus oleh Badrut Tamam. Yang sebelumnya siapa? Sorry, karena bilang diputus harusnya kan tahu yang sebelumnya sih. Iya, patron itu maksudnya saya tidak tahu by name by address-nya, tetapi dia figur yang kalau pengamat menyebut figur yang kuat itu adalah dari kalangan figur agama. Oh berarti yang sebelum-sebelumnya itu ada patronnya. Patron dari kalangan figur yang dari kalangan pesantren atau apa. Nah itu figur ini, patron ini. Nah dulu kabarnya pada masa pemerintahan sebelumnya, tapi saya tidak bisa memunculkan data. Tetapi ini yang kemudian sempat dibicarakan oleh tim-tim ya di internal, dan saya mendengar itu bahwa dulu kalau mau jadi kepala dinas itu harus bahasa Madura itu nyabis ya. Jadi kamu harus ke tokoh agama tertentu. Ya, ke film ini, kamu harus ke tokoh ini, ke kiai ini, kabarnya dulu gitu. Harus ke sana gitu kan. Nah, masa Badrut ini dihapus. Jadi orang harusnya kalau mau jadi itu langsung ke Badrut. Maksudnya begitu maksudnya. Iya, makanya muncul kemudian patronase itu gitu kan. Ya maksudnya
Kalau proses jadinya bagaimana kan tentu itu proses seleksi ya, seleksi terbuka dan seterusnya itu kan. Tetapi yang memengaruhi sistem itu dulu adalah patron. Jadi patron ini memiliki kekuatan sistem. Jadi istilahnya ada peta khusus patron yang dia benar-benar cawe-cawe terhadap pemerintahan. Kekuatan ini dulu ada. Sekarang nggak ada di masa Badrut. Nggak ada. Ini diputus. Dari asumsi tersebut dasarnya apa? Saya kira ya karena itu tadi Badrut ini kan seorang intelektual, berpikirnya rasional. Yang sebelumnya nggak intelektual jadinya bisa disetir kayak gitu. Ya intelektual juga gitu. Cuman tapi bagaimana peta dan komunikasinya saya tidak tahu waktu itu. Okay. Tapi saya kira yang sekarang Badrut ini yang masa pemerintahan Badrut ini lebih rasional aja. Jadi rasional itu kan dalam arti dia memahami sesuatu secara logis gitu. Kalau tokoh dan patron itu kan ada unsur spiritual gitu kan. Oke. Jadi maksudnya lebih rasional gitu ya. Jadi kemudian patron ini diputus, akhirnya kan tidak punya kekuatan. Nah akhirnya patron ini selama 5 tahun tidak punya kekuatan, yang akhirnya biasa merekom, biasa komunikasi tentang pemerintahan, akhirnya tidak terjadi lagi. Nah simpul ini akhirnya saya pikir tercerai-berai. Yang semula satu simpul rekomendasi apa tercerai-berai, dan akhirnya hari ini tidak memiliki satu dukungan bulat kepada siapa, bahkan 1 tahun sebelum atau beberapa bulan setelah Badrut Tamam punah tugas. Ya faktanya itu aja. Emang ada nggak figur yang sekarang disuarakan oleh tokoh pesantren, oleh figur di pesantren untuk calon? Nggak ada. Nah itu yang saya pikir tadi. Itu nggak disuarakan gara-gara sudah menyadari bahwa kekuatannya sudah bercerai-berai, tidak utuh seperti dulunya. Tatanannya sudah nggak ada. Jadi orang biasanya ketemu di pendopo gitu kan, ini nggak ketemu lagi misalnya. Atau ada orang biasanya didatangi orang pendopo, ini nggak didatangi lagi. Jadi isu pemerintahan dia nggak dapat lagi. Kalau isunya nggak dapat, kekuatan juga nggak dapat. Nah, akhirnya kan ketinggalan isu itu. Nah ini saya pikir racikan-racikan ini yang nggak dimiliki lagi, akhirnya tidak ada muncul satu kesepakatan biasanya ini harus rivalitas ini gitu kan, rivalitas ini. Makanya ketercerai-beraian ini yang saya pikir mempengaruhi dukungan kepada figur makin variatif dan dinamis, tidak kepada satu figur. Makanya coba sekarang faktanya begini, di mana-mana sekarang kan bermunculan mau jadi bupati. Mau ya? Iya, mau jadi bupati kan bermunculan. Terlepas dia mau nyalon bener atau enggak kan bermunculan. Artinya sekarang itu nggak ada lagi misalnya kalau dulu kan, oh saya mau nyalon gitu ya, kita harus nyabis dulu gitu, kita harus ke toko ini dulu, mau pasang banner aja, jangan-jangan ini menyalahi etika gitu ya kan? Bisa nyalahi etika ini. Oh masa kamu mau nyalon gitu kan? Kok nggak ke saya gitu kan? Sekarang kan nggak usah harus saya atau nggak ke mana gitu, yang penting dekat gitu ya dengan media, kemudian dia juga punya tim, saya tinggal bagi-bagi sembako, pasang banner di mana-mana, saya mau nyalon gitu. Nah ini kan kemudian saya pikir patron yang semula kalau kamu mau nyalon harus ke saya, itu nggak ada. Saya ini asumsi gitu. Atau tidak? Asumsi. Yeah. Memastikan aja. ya maksudnya melihat fenomenanya begitu. Nah itu yang saya pikir imbas ya dari pemutusan patron tadi, figur di luar sistem. Saya kira begitu. Dan itu bagus juga bagi perkembangan politik di Pamekasan atau tidak? Saya itu justru bagus. Jadi kalau ada kata-kata yang ingin saya katakan ya, pada masa Badrut itu, Badrut ini mengembalikan rasionalisasi. Ya. Terlepas bagaimana pembagian kue yang tidak rata. Kue apa itu? Ya, saya belum pernah dapat kuenya soalnya. Kue tar gitu ya. Lagi ulang tahun potong-potong tumpeng gitu, potong-potong kue, pembagian kuenya tidak rata, kemudian mengecewakan satu sisi. Tapi yang pasti Badrut ini sudah, menurut saya itu menempatkan posisi yang benar-benar rasional ya, walaupun sebenarnya pola komunikasinya kurang baik gitu kan. Jadi pendemo nggak penting gitu ya, LSM nggak ditemui gitu kan. Awal-awal figur begitu kan, awal-awal Badrut calon itu dilarang menerima LSM audiensi gitu kan. Orang demo disediakan terop untuk demo gitu kan. Ada pendemo ditanya gitu, kamu ayo sekarang saya di demo, langsung berinteraksi, kamu nanya apa gitu kan. Nah
model-model seperti itu saya pikir merekonstruksi pola kepemimpinan di Pamekasan 5 tahun sebelumnya, termasuk desakralisasi pendopo gitu kan. Ya poin-poin itu saya pikir cocok dengan pola-pola rasionalisasi ya era-era modern hari ini, walaupun jelas ini tentu amat sangat berisiko terhadap kearifan lokal wisdom ya, berkaitan dengan apa risikonya? Ya dengan tadi patron ini kan tidak hanya katanya ini udah bagus dengan model kepemimpinan seperti ini sudah bagus. Kenapa kok masih ada bahasa ada risiko gitu ya? Iya. Ya maksudnya risiko terhadap figur Badrut Tamam sendiri gitu kan. Kok bisa berisiko ke RBT? Ya kan sekarang dukungan terhadap Badrut ini sebenarnya sudah nggak ada. Makanya ada bahasa dari politisi itu di bawah, Badrut ini kalau mau nyalon lagi sekarang nggak pede gitu kan. Oh, Badrut kalau mau nyalon lagi nggak pede? Nggak pede katanya. Katanya para teman-teman politisi. Itu teskis teman-teman gitu kan. Ya kira-kira begitu. Jadi maksudnya valid gitu loh, bisa terkonfirmasi. Gitu. Oh, iya. Berarti sekarang lemah sebenarnya Badrut kalau mau nyalon lagi. Tapi secara ini dalam analisa Pimret, bukan dalam hitung-hitungan survei, bukan apapun itu. Kalau tadi lemah dalam ukuran figur atau dalam ukuran suara? Figur terlebih dahulu tentu. Iya, kalau suara itu nanti kalau udah pemilihan. Kalau figur saya pikir yang bisa apple to apple ya, pandangan saya itu hanya Ahmad Baidowi. Pandangan saya ya. Yang bisa apple to apple sama RBT. Sama Badrut ya. Oh, berarti Badrut sebenarnya kuat masih? Secara figur masih kuat. Katanya tadi udah melemah. Nah, posisi inilah tadi yang saya katakan tadi, melemah dalam posisi jaringan patron. Nah, sementara pada 2024 ini seperti yang ditulis Media Jatim sebelumnya, bahwa golden ticketnya itu masih dari pesantren. Golden ticketnya masih ada di pesantren. Ada di pesantren. Walaupun patronnya sudah mulai melemah dari lingkungan Walaupun pesantren. Patronnya mulai melemah. Artinya ini lemahnya ini karena tercerai-berai. Ini bentuknya puzzle. Oh, berarti intinya sebenarnya cuman melemah saja, bukan berarti menggugurkan kekuatan dari pesantren untuk menentukan. Gugur tadi yang saya hapus, yang tadi dimaksud bahwa sudah dihapus, itu kekuatan birokrasi. Tetapi mendukung urusan politik itu rekom dan golden ticketnya masih di pesantren. Jadi maksudnya kekuatan yang dihilangkan itu di pemerintahan, murni tidak ada. Nah, ini berimbas kepada tercerai-berai. Nah, tercerai-berai ini bukan tidak ada dan bukan tidak ada kekuatan. Apakah itu disebut melemah? Iya, melemah. Makanya ini perlu dikumpulkan lagi karena ini berbentuknya puzzle sekarang. Bagaimana menempatkan posisi-posisi patron ini untuk memperoleh rekom misalnya untuk ke bupati. Nah, ini hari ini saya kira ini tidak muncul dan tidak dimiliki oleh figur Badrut. Kenapa Baidowi yang bisa apple to apple? Ya, pandangan saya gitu kan. Sekarang ini butuh yang muda. Yang muda. Ya. Emang yang muda cuman Baidowi dan juga Badrut. Yang lain juga banyak bermunculan yang muda. Iya, muda maksudnya bukan cuma muda umur ya. Iya. Tapi muda dalam arti segar ya, segar wilayah pemikirannya gitu kan. Baidowi ini kan saya kira politisi Senayan yang pemikirannya pasti segar. Pasti ini berarti belum ini. Cuma hanya meyakini aja. Iya, ya maksudnya pasti segar ini kan dia belajar di Jakarta, gesekan politiknya, konsolidasi parpolnya, gagasan politiknya, ide-ide politiknya. Dia diasah di Senayan dan saya pikir cakrawala politiknya itu jauh lebih luas daripada figur yang ada di sini gitu maksudnya. Ini mengapa saya katakan kebutuhan apple to apple gitu kan terhadap figur Badrut gitu kan. Calon yang lain yang muncul saya kira birokrasi, dia seorang birokrat, Fatah Yasin misalnya di Jawa Timur, figur-figur lain misalnya Sahur, Ahmadi, kemudian yang lain-lain ini kan yang selama ini berkutat di wilayah ide-ide politik di Pamekasan gitu kan. Sementara kan kalau ditilik dari latar belakang misalnya saya kira Badrut dan Baidowi ini yang
mungkin dalam pandangan saya dalam analisis tadi itu apple to apple. Artinya secara figur keduanya layak bertarung begitu kan. Media Jatim menelusuri nggak Badrut akan maju atau tidak? Saya tidak menelusuri itu, tetapi perkembangan terakhir yang saya dengar itu tidak mau maju lagi gitu kan. Tidak mau maju Tidak lagi. mau maju lagi. Oh, berarti yang terkuat hanya Baidawi. Potensinya begitu. Yang mampu menyaingi siapa dari beberapa figur yang muncul kalau seandainya cuma Baidawi dan Badrut tidak maju? Ya ini nanti kembali kepada tapi saya tidak masuk kepada figur itu sih sebenarnya. Karena tulisan saya itu dia tidak lebih fokus kepada sosok ya, tetapi kepada ide. Jadi maksudnya makanya kode dari tulisan saya itu. Jadi pertama begitu Anda mau maju di pilkada, Anda harus muda. Itu. Siapapun itu. Memunculkan kriteria maksudnya. Iya, maksudnya kode yang harus dipenuhi. Anda harus muda. Muda dalam arti umur ya, gitu kan. Kalaupun umur tidak muda, ya harus pemikiran. Oh, berarti dalam analisa Pemret Media Jatim Kiai Khalil tidak layak untuk maju. Bisa layak, tapi kan makanya saya tadi katakan muda itu bisa umur, bisa pemikiran. Kiai Khalil pemikirannya muda atau tidak? Bisa kemudian menjadi muda gitu kan. Oh, bisa kemudian Bisa berarti kemudian sekarang menjadi tidak muda. Makanya kodenya di tulisan itu ya, di tulisan itu bisa berlari menyesuaikan dengan perkembangan yang amat muda. Dan anggota dewan hari ini kan banyak muda. Saya belum cek data pastinya, tapi dari 45 anggota dewan itu kalau nggak salah yang sudah senior itu hanya 12 atau 11 orang. Itu sisanya itu kan masih muda semua. Nah, itu kodenya. Yang kedua, ya harus berpikir cepat dan cerdas. Ini kalau misalnya nggak cepat, nggak cerdas, ini kan berarti nggak meneruskan masa kepemimpinan yang 5 tahun yang belakangan ini, gitu kan. Sudah nggak muda misalnya, kembali ke model lalu misalnya, ya mundur lagi, gitu kan. Ya yang itu yang saya pikir itu bagian dari kriteria. Tetapi apakah figur siapa yang layak misalnya, ya kembali kepada itu lagi. Tetapi saya katakan tadi bahwa perbincangan ini tidak kepada bagaimana kemudian penjajakan partai politik, karena saya tidak masuk di wilayah itu dan memang bukan bukan kapasitas saya sebenarnya untuk masuk ke wilayah politik, karena memang saya tidak ke situ. Makanya saya berbicara Badrut Tamam ini sebagai figur ya. Bagaimana kriteria figur yang saya kira harus muncul ke depan, muda ya, cerdas ya. Ya, saya Muda ya, cerdas ya. Muda dalam segi pemikiran. Ya, muda dalam segi pemikiran, bukan hanya sebatas usia. Betul. Ya kalau usia misalnya sudah tua, sudah berumur, ya bagaimana pemikirannya bisa menyesuaikan dan bisa di-upgrade muda gitu. Dan itu gara-gara konsep kepemimpinan yang diterapkan oleh Badrut Tamam. Nah, betul. Bersamaan dengan model perkembangan zaman hari ini. Ini kan ke depan ini saya lihat juga Kasih dan Kabid ya di lingkungan OPD itu sudah mulai muda-muda sekarang. Kasih, Kabid itu kan, sekretaris dinas itu kan, kepala dinas itu kan sekarang sudah banyak yang muda. Artinya muda ini tidak hanya kata kunci muda itu sendiri, maksudnya sistem baru, ada penyesuaian baru, ada pelayanan baru, harus ada digitalisasi, dia harus akrab dengan smartphone, akrab dengan smart yang lain, yang teknologi yang pintar. Dan saya kira kalau itu tidak terjangkau dalam pikiran seorang figur, ini kan bisa kebablasan. Karena setahu saya dalam teori kepemimpinan itu ya, betapapun Anda punya anak buah yang bagus, tetapi begitu Anda tidak pernah mengontrol ke dalam dan Anda tidak tahu apa yang Anda kontrol, maka Anda tidak akan tahu berapa besar perkembangan dalam wilayah yang Anda pimpin. Karena pemimpin itu sekecil apapun harus tahu, walaupun dia di wilayah kebijakan. Saya kira begitu, dan itu yang saya alami. Nggak bisa kemudian tiba-tiba kita biarkan, oke lah, wakil bupati saya muda gitu kan, kepala dinas saya muda, saya perlakukan semuanya. Tetapi kalau Anda sebagai top leader, sebagai orang yang memiliki kebijakan dan tidak bisa mengontrol misalnya keuangan, tidak paham sedikit saja tentang sistem aplikasi dan lain-lain, Anda mau ngoreksi gimana? Kan begitu. Karena ide utamanya ada pada penentu kebijakan, top leadernya. Yang kira-kira begitu. Jadi mau tidak mau yang selama ini masih dalam arti tidak mudah gitu kan, pengetahuannya dan lain-lain, harus benar-benar menyesuaikan dengan ini. Apalagi 5 tahun ke depan.
apalagi kita di media sudah muda-muda semua, ya kan? Berarti dengan kriteria yang dikrit tersebut itu yang ideal sebenarnya pertarungan pilkada Pamekasan adalah RBT versus Iya. BDW. Saya kira begitu dalam Untuk hari ini kriteria itu ya. dalam kriteria itu. Iya, saya tidak bicara parpol gitu. Iya. Karena parpol itu bisa mengusung figur siapapun, gitu kan. Tergantung di pusat kan. Tergantung ya, ketua umum. DPP. Iya. Tapi sekali lagi apa yang saya sampaikan itu ini bagian dari analisis sebenarnya. Jadi Ya kan editorial. Iya. Makanya tadi saya pengen tahu dari analisis tersebut itu berangkatnya dari mana. Ya atas penglihatan itu gitu kan. Dan saya benar-benar, tapi mohon maaf, saya ini dengan hubungan saya dengan Badrut Tamam itu memang dekat, tetapi apakah mulai dekat enggak? Terakhir saya mengkritik Badrut Tamam itu soal dugaan mahar jual beli kursi kapal dinas ya, Kadis Perindak, kemudian juga soal menggadaikan emas ke pegadaian Teranakan. Iya. Nah, ya artinya saya berbicara itu karena dampaknya kok ya benar-benar oke gitu kan terhadap keterbukaan pikiran gitu kan, dan terlepas dari apapun yang menjadi dan melilit masalah yang berpaut dengan kebijakan-kebijakan itu. Kalau RBT tidak maju, siapa yang ideal? Ya, saya kira ya itu mungkin Baidawi nanti. Yang ideal melawan Baidawi. Kalau figur, saya kira belum muncul ya. Tetapi apakah figur di lokal bisa menandingi? Saya kira bisa saja. Cuma kan tinggal hitung waktu sekarang. Jadi sekarang April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, 8 bulan. Gitu kan. Jadi idealnya kan branding itu minimal 3 bulan sebelumnya atau 1 tahun sebelumnya sebenarnya, dan itu tidak muncul sekarang. Baru-baru ini muncul misalnya Ahmadi gitu kan. Secara branding ya Sahur juga muncul. Ya Kiai Holil juga muncul. Dan itu berpaut dengan keputusan parpol. Tetapi kalau figur saya kira kalau misalnya Baidawi cuma satu misalnya, Badrut nggak ada, ya saat ini saya belum melihat itu. Berarti dengan keterlambatan membranding itu membuat investasi branding yang lebih kuat, itu yang figurnya kuat. Iya, karena branding itu kan bagian dari wajah utama sebenarnya. Maksud saya branding itu sudah minimal memunculkan dan memantik perbincangan, entah Anda didukung atau tidak, gitu kan. Yang muncul pertama itu kan banyak sebenarnya, misalnya Rudi Susanto, pengusaha gitu kan, ex kepala Kemenak Pak Fandi gitu. Kemudian ada Firman Sa'ali gitu, ponakannya Mahfud MD. Kemudian ada lagi ya, Sahur Ahmadi, kemudian Bedi Rashid Fansori gitu. Banyak sekali yang muncul gitu. Tetapi yang saya lihat ini benar-benar serius branding ini sekarang kan Ahmadi. Melihat keseriusannya ya. Kemarin saya sempat wawancara, katanya pasang 1.000 banner di Pamekasan. 1.000 banner itu di titik mana aja? Itu yang perlu ada datanya gitu. Enggak 1.000 banner. Nah, kan ada 13 kecamatan. 1.000 dibagi 13 itu kan per desa berarti minimal sekitar 2. Betul. Iya, jadi minimal itu dah. Jadi itu saya kira yang serius. Dan emang dengan menaruh banner itu menjadi ukuran barometer keseriusan? Coba dihitung misalnya harga banner berapa. Kan minimal itu. Iya. Minimal itu. Berani mengeluarkan lebih dulu. Ya itu kan modal politik ya. Uang atau modal politik itu kan jadi pemungkas dari keseriusan sebenarnya. Kalau cuma saya serius mau maju gitu kan, komunikasi sana sini gitu kan, modal politik eksekusi akhirnya nggak ada, kan percuma juga. Tapi mohon maaf, ini bukan mau mendiskreditkan figur tertentu yang dia maksudnya. Tapi katanya kemarin ini
sekitar 1 minggu saya ngobrol dengan politisi, katanya kalau baru dipasang menggunakan bambu itu berarti belum serius katanya, kecuali ditaruh di ini apa tuh namanya, Videotron gitu. Oh itu kan level versi ya. Saya kira itu level gengsi sebenarnya. Level gengsi. Ya banner itu dimanapun, begitu sudah dia bisa dilihat gitu, wajahnya jelas gitu kan, mau dipaku dimanapun gitu kan, selama dia terlihat misalnya bannernya banyak, ya dia serius. Mau dipasang di mana pun. Ya kalau dipasang di billboard yang dia berizin apa gitu kan, ini kan sebenarnya bukan urusan serius tidak serius, ini kan hanya urusan akses dan pertimbangan ekonomi saja gitu kan. Saya pasang di billboard misalnya 25 juta, gimana kalau saya pecah-pecah pakai bambu, kan tinggal teori itu aja. Okay. jadi maksudnya bukan ukuran serius dan tidak serius kan sebenarnya, tapi ukuran gengsi dan ukuran ekonomis tadi. Gengsi itu mempengaruhi. Iya, mempengaruhi level dan gengsi dia sendiri. Oke. Dan berarti sekarang yang paling serius sebenarnya Ahmadi untuk membranding diri. Iya kalau dilihat dari itu ya, dilihat dari itu, dan media-media sepertinya teman-teman media ini masif, dan saya kira ini sudah mewarnai. Kan begitu kan. Jadi makanya dalam teori pemberitaan itu, apa yang muncul menjadi berita itu akan muncul menjadi opini publik. Oke. Nah opini publik ini kan begitu. Nah sekarang yang figur yang menjadi opini publik ini kan yang jelas-jelas terarah itu kan sekarang Ahmad ini misalnya. Kalau kemungkinan ada tikungan di lap terakhir ya sangat maksudnya dalam artian sekarang kan baru Ahmadi yang sangat serius katanya. Dalam analisa Pimret Media Jatim, kemungkinan ke depan itu banyak nggak tikungan-tikungan akrobatik? Banyak. Kemungkinan. Apakah mereka tidak terlambat ketika mereka harus nunggu di tikungan terakhir? Ya saya kira nanti kan bagaimana diskusinya dengan parpol ya, diskusinya dengan parpol bagaimana. Ini mau direkonsiliasikan, mau diresolusikan bagaimana gitu kan. Perjuangan Ahmadi yang dari awal gitu kan. P3 mau digimanakan ini kan gitu. Begitu misalnya yang direkom adalah Baidowi misalnya dengan koalisi dengan partai lain misalnya sebagai wakil bupati, Ahmadi tidak muncul di situ, ya tinggal bagaimana direkonsiliasikan gitu kan. Yang namanya partai ini kan serba mungkin, ya bisa misalnya nanti ya apapun saya kira itu bisa terjadi, dan Ahmadi ini kan sekarang yang diusung ini kan figur pribadinya. Saya kira tidak ada umbul-umbul dia sebagai P3 kayaknya. Gak ada. Di bandernya nggak ada kan? Kalau simbol warna ada. Cuman simbol warna gitu. Betul. Tapi kalau murni memasang logo P3 kan. Betul. Apalagi misalnya P3 sekarang berbicara secara diplomatis bahwa ada 4 figur yang diutus dari P3. Ahmadi, Baidowi, Rashid Mansori, kalau nggak salah satunya adalah Halili. Dan saya kira setiap kemungkinan pasti ada. Dan dalam politik itu bukan tidak mungkin misalnya tikungan-tikungan itu nanti tetap bagaimana dicarikan jalan keluarnya. Karena kan sekarang sudah banyak metode-metode sebenarnya rekonsiliasi dan resolusi. Begitu ada caleg kalah misalnya, bagaimana caranya agar modal yang kalah ini kembali. Ini berhubungan dengan analisisnya. Iya. Yang soal apa tuh namanya? Kenapa yang lain itu tidak mencoba untuk langsung keluar seperti Ahmadi juga, membranding besar-besaran apa segala macam. Ya tadi saya kira pertimbangannya mungkin karena beda pemikiran ya. Tapi saya lihat banyak dari mereka yang menilai masih lama. Walaupun cuma udah tinggal hitungan bulan aja. Ya itu yang saya maksud. Pasca kepemimpinan Badrut Tamam ini kok rasanya situasinya mengunci begitu kan. Kenapa kok tidak seambisi kemudian saya mau calonkan setahun sebelum RBT tugas muncul aja saya mau jadi rival, kan nggak muncul. Nah ini kan situasinya saya kira yang paling sederhana bisa kita aja adalah karena pilkada masih lama, penjajakan partai kayaknya baru dimulai, komunikasi partai yang mengarah ke lebih serius kayaknya masih masih dirahasiakan gitu kan, komunikasi, dan saya kira era ini gitu, hari ini makin dinamis. Maksud saya politik hari ini itu makin dinamis. Artinya musyawarah itu bisa berubah lebih cepat. Komunikasi parpol itu bisa lebih cepat. Beda misal dulu ya. Begitu udah di branding 1 tahun, dia berusaha 1 tahun, dia benar-benar dihargai untuk dia harus maju. Tapi sekarang ini kayaknya lebih dinamis. Siapa yang maju kadang tidak sama dengan siapa yang dicalonkan. Dinamisnya bukan apakah memang karena
figurnya dipandang belum terlalu kuat ya, Saya kira mungkin iklim sebenarnya, iklim politik hari ini. yang berubah. Iya, iklim politik yang berubah, sangat dinamis sekali. Terkait soal diurainya kekuatan, seberapa besar ngambil peran dalam hal ini, kondisi seperti ini, gara-garanya pemilu lebih dulu yang akhirnya menentukan beberapa kursi, yang juga semuanya pusat perhatian masih fokus ke sana, yang akhirnya cuman waktunya sangat sempit. Seberapa besar perannya itu terhadap kondisi yang saat ini? Kalau saya lihat sih sebenarnya perannya ini kan dari pusat ke daerah, irisan dari pusat ke daerah. Saya tidak melihat bagaimana perolehan kursi ya, kemudian pemenangan partai berpengaruh terhadap pilkada dan beberapa waktu jaraknya pemilihan. Saya belum mengejar ke sana, tapi ini kan irisan partai dan dinamikanya saya lihat di nasional. Coba kita lihat misalnya perolehan anggota DPR RI di Dapil Madura. Itu kan tidak sama dengan perolehan presiden yang diusung. Oh sorry, maksud saya gini, jadinya figur-figur dari sebelum-sebelumnya itu tidak mencoba untuk memunculkan dirinya seperti yang dilakukan. Saya ngambil sampel aja Ahmadi. Ahmadi saja itu menunggu redanya pemilu, baru dia memunculkan. Nah, apakah memang peran pemilu ini lebih sangat berdekatan dan lebih dulu daripada pilkada yang akhirnya semuanya pusatnya ke situ aja dulu gitu? Menurut saya enggak. Makanya saya katakan tadi, ini sekarang ini serba cukup cepat dan dinamis. Maksud saya begini, perubahan kesepakatan kalau dulu itu cukup lama. Jadi misalkan saya sepakat hari ini, tahun depan baru berubah kesepakatannya. Sekarang kan, jangka waktu kesepakatan berubah, dinamikanya cepat sekali. Makanya sekarang pileg gitu kan, bentar lagi pilkada. Ini saya kira tidak ada hubungan yang saling mempengaruhi. Karena peluangnya tetap kembali kepada situasi yang dinamis tadi. Jadi misalnya kamu jangan maju ya, nanti kamu masuk di pilkada gitu kan. Saya kira tidak ada pengaruh yang mempengaruhi jadwal pileg dan pilkada. Karena ada beberapa figur yang menyampaikan bahwa percuma saya membranding sebelum pemilu, isunya akan tetap kalah dengan isu pemilu. Ya, ini kan kalau dipakai sudut pandang branding kayaknya nggak ke sana. Artinya nggak ada pengertian branding yang cuma-cuma. Branding itu kan tergantung bagaimana konsistensi dia branding. Kan begitu. Misalnya dalam teori brand image itu. Brand image itu nggak bisa dibentuk dalam 3 bulan. Nggak bisa 3 bulan. Harusnya invest dari sebelum-sebelumnya. Invest dari sebelum-sebelumnya. Saya pikir itu alibi aja. Kalau mengatakan percuma nanti ke figur ini. Kan seberapa konsisten. Makanya saya katakan tadi, ketidakmunculan figur-figur dari awal ini karena wilayahnya sekarang semakin dinamis. Maksud saya, Anda berjuang dari setahun yang lalu itu bisa patah di tikungan terakhir. Kan begitu. Nah, ini kenapa bisa patah di tikungan terakhir? Karena dinamis. Nah, sekarang bukan lagi tikungan terakhir. Dari sejak awal sudah banyak tikungan gitu kan. Nah, ini yang saya pikir hari ini mengapa orang berpikir saya tidak mau di branding lah. Saya tidak mau branding lebih awal. Nanti di partai berubah, ini berubah. Nah, kenapa orang berpikir seperti itu? Ya karena begitu. Ada banyak sekali dinamika. Terutama saya katakan tadi irisan dari orkestra, saya sebut orkestra politik dari pusat. Makanya rembuk-rembuk koalisi partai yang sangat mepet ke pencalonan ini ya karena tadi dinamis sekali. Bisa aja hari ini ngusung ini, bisa aja berubah. Oh berarti tetap kukuh kepada ini sebenarnya gara-gara batu utama yang membuat figur tidak terlalu kuat yang bermunculan. Iya, apakah itu karena batu utama? Enggak. Tapi apakah itu bagian dari kelanjutan dari itu? Iya. Oh berarti ini bukan sebab akibat. Oh iya. Loh ini iya. Jadi berarti bukan sebab akibat. Nggak mungkin kemudian mengakibatkan begitu. Tetapi maksud saya adalah ini kenapa kok mengunci gitu kan? Karena saya kira bertemunya situasi itu dengan situasi yang dinamis. Makanya mohon maaf, ini kan situasinya sekarang misalnya kita sedang buat musyawarah dengan organisasi, dengan kelompok gitu. Hari ini kita sepakat A, 2 hari lagi B, 3 hari lagi C. Bayangkan perubahan berpikir kita, perubahan kita mengikat kesepakatan, perubahan kita untuk berpikir dan memegang prinsip, itu bukan 1 tahun lagi.
Makanya saya kemudian branding hari ini. Besok parpol ngubah rekom saya gimana? Saya Oke. kira kenapa dia tidak mau branding tadi itu, sekali lagi itu bukan karena akan takut terlibas oleh isu pileg kayak isu apa. Saya kira enggak. Tetapi lebih kepada kemungkinan dia tidak direkom atau ada perubahan rekom sehingga dia akhirnya tidak berani memunculkan. Perubahan rekom itu karena melihat kursi? Enggak. Iya, bisa aja melihat. Kalau melihat kursi berarti kan tergantung hasil pileg. Iya. Tetapi yang namanya figur itu kan kalau memang dia mau niat menjadi figur ya apapun siap. Modal terutama. Kan Berarti begitu. ini juga pengaruhnya gara-gara modal berarti. Oh iya, jelas. Berarti kalau orang yang punya modal besar sebenarnya harusnya brandingnya di sebelum-sebelumnya. Iya, saya kira begitu. Dan branding yang hari ini kan memang lemah ya, saya kira lemah. Branding kan tidak hanya media, apapun lah saya lihat itu. Bagaimana konsolidasi turun dulu kan, kalau orang mau calon bupati itu kan turun ya, kemana-mana. Ahmad itu turun ya, banyak beritanya di mana. Iya, turun dari mana-mana, turun dari mobilnya gitu. Iya. Saya kira begitu. Oke. Terakhir, karena yang diulas adalah soal kenapa figur kuat kok belum bermunculan dalam kacamata pemimpin redaksi media massa. Bagaimana sih sebenarnya agar mereka itu bisa dalam waktu singkat tapi bisa menguat? Ini kan juga mempengaruhi. Iya. Branding itu mempengaruhi. Selain juga personality, terus kapasitasnya. Iya. Tapi branding juga mempengaruhi, karena branding ini kan bagaimana memoles di publik. Iya. Jadi ini yang memang agak sedikit menarik ya, berbicara percaturan pasca Badrut tadi. Jadi figur yang kuat itu kita pahami bahwa dari dulu figur yang kuat itu yang lebih lama dia membranding diri. Itu nggak ada hari ini. Figur yang kuat itu yang direkom oleh patron, dan itu nggak ada hari ini. Tidak muncul maksudnya, bukan nggak ada ya, belum muncul. Kemudian figur yang kuat hari ini yang gagasannya dia sudah dituangkan dari dulu mau apa. Ini kan dulu, sekarang kan mestinya sudah muncul nanti kalau saya jadi gitu. Juga nggak ada. Dan saya kira hari ini lebih kepada partai politik. Kekuatannya, imunitasnya di situ. Kalau saya lihat. Makanya parpol ini kan sekarang lagi menjajaki sebenarnya. Artinya permainan hari ini lebih kepada kekuatannya, itu lebih kepada bagaimana koalisi partai politik dan rekom partai. Saya kira begitu. Berarti sebelumnya rekom partai itu hanya sebatas administrasi aja. Iya, kalau kekuatan dukungan lebih kepada patron tersebut. Dan sekarang itu mulai melemah juga. Ya, enggak, maksudnya itu lagi mengekor di belakangnya. Kalau dipresentasekan patron sama parpol kekuatannya seperti apa? Menurut saya sih imbang. 50-50. Iya. Karena ada bahasa begini kemarin. Misal oke lah Anda disepakati oleh parpol gitu kan. Tapi kalau film ini tidak mau kepada Anda gimana gitu kan. Kan gitu kan. Atau ini dikendaki oleh film gitu kan. Dikendaki oleh para kiai gitu kan. Tetapi kalau parpol sepakat tidak mengusung, tiketnya nggak dapat. ya tiketnya nggak dapat. Karena sekarang semua parpol tidak bisa berangkat sendiri. Itu yang saya pikir memperbesar imunitas itu kan, memperbesar imunitas dan kekuatan figur kuat itu tadi ya, menunggu keputusan koalisi partai politik. Oh, berarti ini juga menjadi satu clue bahwa kemungkinan besar figur terkuatnya adalah dari politisi. Iya, karena kita sudah tidak bicara figur lagi ya, tapi bicara lebih kepada, karena kan kalau bicara figur hari kan belum muncul tadi ya, figur kuatnya belum muncul. Kalau mau cepat itu kan yaitu penjajakan partai koalisi, komunikasi partai politik ya, sekaligus menyambungkan puzzle dari figur ini ya, mungkin nanti jadi karpet merah. Dan ini kalau sudah patron oke, partai politik oke, ya dia bisa melejit tiba-tiba. Berarti penting juga deklarasi lebih awal, deklarasi koalisi ataupun figur. Saya kira begitu. Oke. Ya. Start itu yang saya pikir penting. Nah, apapun yang saya sampaikan tadi, saya jelaskan tadi,
saya khawatir ini dianggap saya banyak terlalu Kenapa disclaimer? menyampaikan gitu. Kenapa disclaimer? Karena saya tidak pernah berbicara urusan begitu. Ini murni karena saya memahami di wilayah sejauh saya mengedit berita, wawancara tokoh. KTV menghadirkan untuk analisis. Kenapa kok dari kalangan jurnalis? Karena jurnalis ini kan kehidupannya sehari-hari itu kan bergelut dengan informasi. Baik ada yang bilang A, B, C, D, F, G kan banyak sumbernya. Thank you. Kami butuh analisis dari jurnalis. Siap. Thank you. Jadi makanya tadi saya sampaikan bahwa dasarnya dari apa, ini asumsi kan masih gitu. Karena kalau bukan asumsi nanti harus di-clearkan dengan bukti-bukti yang di ini. Karena asumsi nanti cuma tinggal cantolin aja. Iya. Ini Kumpulin dasarnya aja dari gitu. apa ya? Kumpulin dari apa? Di Cocokologi. cocokologi. Ya, sahabat KTV ternyata dari beberapa pembahasan kali ini di ending tadi ada satu kunci yang menarik bahwa kalau kalian memang pengen langsung melejit, kata Mas Ongki adalah harus curi start. Salah satunya adalah segera deklarasikan koalisinya dan deklarasikan figurnya. Itu biar Figur pendukung. Figur pendukung. Pesantren mana? Iya. Itu dari saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.